Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming teman-teman ya. Kali ini saya masih berbagi tip and trik ya teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini ada berita teman-teman ya, akun youtuber papan atas Indonesia dihack orang. Kok bisa gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait kok bisa hacker melakukan hal ini ya terhadap akun youtuber, bukan yang pemula teman-teman ya, akun papan atas. Nanti kita lihat siapa youtubernya ya. Yang jelas subscribernya sudah 30 juta teman-teman. Ini sangat luar biasa dan sangat kurang ajar ya, karena orang butuh perjuangan untuk mendapatkan subscriber dan view sebanyak itu teman-teman ya. Ini dicuri gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman ya. Yang pertama kita lihat dari YouTube-nya di sini teman-teman ya. Di sini kita yang lihat di sini akun Ria Ricis dihack, ternyata ini penyebabnya. Jadi gini teman-teman ya, kita coba pahami. Kebetulan saya sebagai orang IT ya, yang background saya ada ilmu IT-nya, S1 S2-nya adalah background IT. Jadi walaupun saya bukan seorang pakar ya yang terlalu ahli di bidang security, tapi secara keilmuan saya memahami bagaimana teknisnya para hacker itu bisa mencuri akun YouTube-nya gitu teman-teman. Oke, yang pertama yang kita ada juga para youtuber lain membahas terkait hal ini teman-teman ya. Kita lihat yang pertama, katanya gitu ya, katanya diaktifkan keamanan 2 langkah. Ini sudah otomatis teman-teman. Kalau menurut analisis saya, ketika kita udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya, itu sebagai langkahnya atau persyaratannya, two step verification pasti aktif. Kalau nggak dia nggak bakal bisa untuk dimonetize kan gitu. Itu logikanya teman-teman. Jadi artinya apa? Sebenarnya para youtuber itu sudah melakukan two step verification atau 2 langkah verifikasi keamanan ya. Sekarang kita bahas lagi apa itu two step verification ya. 2 langkah keamanan ini ya, yang mana adalah ketika kita memasukkan password, kemudian dari password tersebut juga nanti dikirim sebuah kode verifikasi ke nomor handphone kita teman-teman. Nah intinya, walaupun orang lain tahu password kita gitu ya, password kita, dia tidak akan bisa masuk, tetap dia nggak bakalan bisa login ke akun YouTube kita. Kenapa? Karena harus memasukkan kode verifikasi dulu yang dikirim ke nomor handphone kita gitu. Nah artinya secara teknis itu sudah sangat aman ya untuk sementara ini gitu teman-teman ya. Facebook pun tingkat keamanan tertingginya juga two step verification teman-teman. Nah artinya walaupun orang itu tahu password kita, dia tidak akan bisa masuk karena dia tidak bisa mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan kepada handphone kita gitu. Oke, nah kok bisa gitu loh, pertanyaannya kok bisa youtuber papan atas ya dihack gitu loh, dimana kenanya ini kan gitu. Nah kebetulan kalau saya simak di video-video YouTube-nya Ria Ricis ya, Ria Ricis itu 30 juta subscriber teman-teman, papan atas ya, termasuk youtuber terbaik Indonesia ya, walaupun ada yang di atas Ria Ricis gitu ya. Nah kok bisa gitu tuh. Nah kebetulan nggak dipaparkan kronologinya seperti apa, walaupun di judulnya ada disebut kronologi tapi nggak dipaparkan. Tapi ada pengakuan dari beberapa youtuber yang kebetulan juga pernah dihack akun YouTube-nya. Itu biasanya hacker itu pertama dia semacam penipuan ya. Penipuan itu dia mengirimkan semacam endorsement gitu teman-teman ya. Endorsement ya kan, kalau youtuber papan atas pasti serang ya, dapat ada endorsement, dapat uang lah istilahnya, udah uang masuk gitu ya. Nah terkadang endorsement itu mewajibkan, ada persyaratannya, harus menginstal sesuatu dulu di laptop kita atau di PC tempat kita yang sering pakai untuk login atau untuk mengelola akun YouTube kita gitu teman-teman. Nah diinstal, pada saat diinstal terkadang ada persyaratan akun YouTube-nya harus dalam kondisi login. Nah disitulah ada software. Di software itu terkadang disusupkan yang namanya macam-macam teman-teman. Ada virus, ada malware, ada trojan dan sebagainya gitu ya. Dengan software tertentu yang udah diprogram untuk keperluan tertentu, akhirnya apa? Two step verification itu bisa dibikin off teman-teman. Nah ini celahnya yang saya lihat bisa masuk gitu hacker tuh. Jadi di two step verification tuh di nonaktifkan gitu loh.
Nah sebenarnya mereka kalau masih aktif kan nggak bisa nyuri gitu tuh. Guyana mencuri walaupun passwordnya tahu, kan nomor handphonenya yang megang bukan mereka gitu. Jadi itulah yang dinonaktifkan, two step verification atau 2 langkah keamanan itu. Nah kemudian mereka ganti akun, dia login, kemudian diaktifkan kembali two step verification setelah disetting ke nomor handphonenya. Nah ini lumayan rumit kalau tanpa bantuan pihak YouTube, ini agak mustahil untuk mengembalikan akun yang sudah dicuri ya. Nah di sini kenanya teman-teman. Jadi cara terakhirnya adalah kita harus koordinasi dengan pihak YouTube teman-teman ya. Nah itu caranya. Jadi hati-hati. Jadi intinya di sini yang perlu saya garis bawahi, kalau pembahasan dari beberapa YouTuber itu saya lihat katanya ini diaktifkan. Kalau menurut analisis saya, kalau yang sudah akun YouTube yang sudah dimonetize sudah secara otomatis, berarti two step verification ini udah pasti aktif gitu loh. Ya, tapi tetap aja bisa di hack gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena dipancing dulu dengan endorsement tipuan gitu ya. Kadang-kadang yang mensyaratkan bahwasanya si YouTuber ini harus menginstal sesuatu dulu di laptopnya atau di komputernya gitu ya. Nah itu ya kadang-kadang dia dengan software tertentu yang dibikin program tertentu ya, atau semacam virus, semacam apalah namanya gitu ya. Nah itu bisa menonaktifkan two step verification tadi itu gitu tuh. Kemudian diambil alih dan berhasil. Bayangkan ya, orang udah capek-capek ya tiap hari bikin konten gitu ya, dia cuma mencuri. Nah itu kurang ajar banget teman-teman. Jadi intinya apa? Hati-hati ya ketika ada endorsement ya. Ini bagi YouTube yang ini juga kadang-kadang backgroundnya bukan IT gitu ya. Saya YouTuber pemula, belum dimonetize, tapi saya insya Allah kalau untuk IT sedikit memahami gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika ada endorsement, jangan main install aja dulu gitu ya. Kemudian juga tidak ada salahnya di browsernya teman-teman ini juga diaktifkan. Memang agak sedikit capek ya ketika kita mau login ke Gmail, itu bagusnya jangan disimpan di historinya gitu ya. Bagusnya kita masukin dan verifikasi lagi ke handphone. Memang sedikit capek, tapi itu relatif lebih aman ketimbang nanti kesimpan data cookiesnya di historinya. Terkadang itu juga bisa dicuri ya oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan mengirim virus atau menyisipkan virus di software tertentu gitu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, ini contoh kasus Ria Ricis. Saya yakin mungkin YouTuber papan atas yang lain juga pernah dicuri akunnya ya. Semoga akun Ria Ricis ini bisa kembali ya. Tapi solusinya harus koordinasi dengan pihak YouTube-nya ya. Itu yang akan bisa mengclearkan permasalahannya. Tapi kalau dari pihak ketiga nggak bisa, ini susah karena udah diaktifkan kembali oleh si hackernya itu two step verification-nya ke nomor dia. Nah itu susah ya teman-teman ya. Nah segitu dulu ya, semoga bermanfaat ya. Hati-hati ketika menerima endorsement, itu yang saya garis bawahi ya, karena itu semacam tipuan untuk menghack atau membaca akun YouTube Anda gitu. Oke, kalau bermanfaat silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Di like dan komen ya, yang positif komennya. Kemudian klik lonceng supaya ketika ada tip and trick yang baru lagi ya, selain programming kami juga memberikan tip and trick terkait bidang IT teman-teman. Terima kasih, saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.